Dan kita dalam majlis ini masih melanjutkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang menuliskan tentang perjalanan alam semesta ini sejak sebelum diciptakan, kemudian proses penciptaan langit dan bumi, lalu makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, baik itu malaikat, kemudian jin, kemudian manusia, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini, hingga akhir dari perjalanan alam semesta dan manusia akan terbagi dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manusia akan ada yang bermuara ke surga dan akan ada yang bermuara ke neraka, wal'iyadzubillah, masing-masing sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan semasa hidup di dunia ini. Dan di malam hari ini kita akan lanjutkan, masih berkaitan tentang masa fatrah, masa berakhirnya nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel, menantikan masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam interval waktu ini 600 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian sahabatnya secara mauquf, ma baina Isa bin Maryam wa mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 600 sana. Jarak antara diutusnya Nabi Isa dan nanti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun. Pada masa interval dua nabi ini, Ibnu Katsir rahimahullah akan menceritakan kepada kita sedikit demi sedikit kisah-kisah dari Bani Israel, baik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan mendengarkan Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan kisah 3 orang dari Bani Israel yang mana mereka pergi menunaikan hajatnya hingga tiba-tiba hujan turun membuat mereka harus mencari tempat berteduh. Kisah ini disebutkan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga dari sahabat yang lain seperti Abu Hurairah dan selainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hujan maka 3 orang dari kalangan Bani Israel ini mereka pun mencari tempat untuk berteduh. Dan pada saat itu mereka menemukan ada goa yang sepertinya bisa dimasuki, yang akan melindungi dan mencegah mereka agar tidak terkena air hujan. Masuklah mereka ke dalam goa tersebut. Namun tiba-tiba ada batu yang sangat besar jatuh turun ke mulut goa dan menutupi goa tersebut, yang membuat mereka tidak bisa keluar. Maka salah seorang di antara mereka berkata, ta'lamuna, kalian tentu menyadari bahwasanya tidak ada yang mengetahui keberadaan kita saat ini, dari kerabat-kerabat kita, dari keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, nggak ada yang tahu kalau kita berada di dalam goa ini. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali yang mengetahui keberadaan kita di tempat ini, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin mencoba mendorong batu ini, ternyata batu tersebut terlalu besar dan mereka tidak sanggup untuk menggeser batu yang menutupi mulut goa ini. Akhirnya salah seorang di antara mereka pun ketika menyadari untuk mencari sebab-sebab yang sifatnya lahiriah, sebab-sebab yang sifatnya kekuatan manusia, kehebatan dan kecerdasan manusia sudah tidak bisa membantu mereka, maka tidak ada lagi sebab yang bisa mereka jalani kecuali dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya salah seorang di antara mereka pun berkata, "Fad'ullaha bi akhlasi a'malikum." Dan ini banyak riwayat, banyak lafaz yang disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Kata salah seorang di antara mereka, maka ketika kalian sudah menyadari bahwasanya tidak ada lagi sebab yang bisa membantu kita untuk keluar dari goa ini kecuali meminta kepada Allah, maka di antara adab yang membuat seorang doanya lebih mudah terkabulkan dan lebih berharap untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dia bertawassul menyebutkan amal saleh yang pernah dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebutkan amal saleh yang pernah dia lakukan. Dan ini boleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Maidah, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mengantarkan kalian kepada Allah. Artinya carilah sesuatu yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna al-wasilah at-ta'ah, yaitu jadikanlah ketaatan sebagai wasilah yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berdoa dengan menyebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan, juga seorang muslim disunnahkan, dianjurkan baginya ketika berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Milik Allah nama-nama yang maha indah lagi sempurna, maka kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Disebutkan para ulama, maksud bertawassul dengan nama-nama Allah ini adalah ketika kita meminta sesuatu hajat, kita menyinkronkan antara hajat kita dengan nama Allah. Misalnya, kita memohon ampunan kepada Allah, maka kita mengatakan, "Ya Ghafur, ighfirli. Ya Ghaffar, ighfirli." Wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Kalau kita ingin meminta dibukakan rezekinya, maka kita memohon kepada Allah, "Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzuqni rizqan hasanan." Anugerahkanlah kepadaku rezeki yang baik. Nah, ini cara bertawassul dengan menyebutkan asmaul husna, nama-nama Allah yang indah lagi sempurna. Jadi kita sinkronkan antara hajat kita dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga menuntut seorang muslim untuk mempelajari makna nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa ironisnya kita lihat sebagian kaum muslimin menghafal nama-nama pemain bola. Namanya dihafal, usianya, tingginya dan seterusnya, berapa body ballnya, speednya dan seterusnya dihafal. Tapi kalau ditanya tentang arti nama Allah, misalnya Al-Jabbar, dia nggak tahu apa arti Al-Jabbar. Kemudian ketika ditanya apa makna nama Allah Al-Latif, dia nggak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mimpinya sudah terwujud, sudah terjawab mimpi yang ia lihat sejak kecil, ia pun mengatakan, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Allah Subhanahu wa ta'ala maha latif terhadap siapa-siapa saja yang ia kehendaki. Apa makna latif? Latif dari kata lutf, yaitu yang maha lembut, yang maha mengasihani. Di dalamnya terdapat makna-makna yang lain yang mengandung rahmat, yang mengandung inayah, perhatian Allah terhadap hambanya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun kakak-kakaknya 10 orang saudaranya berusaha melakukan sebuah konspirasi, melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, bahkan ingin membunuh beliau, tapi lihatlah bagaimana sifat latif Allah.
sifat lutf Allah yang membuat Nabi Yusuf yang seharusnya menurut kakak-kakaknya menjadi orang yang paling lemah, tapi ternyata dialah yang menjadi menteri ketahanan pangan di Mesir, yang membuat Bani Israel asalnya mereka menempati Baitul Maqdis menjadi berhijrah mengikuti Ya'qub, ayah dari Nabi Yusuf, berpindah menjadi tinggal di Mesir. Itulah asal muasal kenapa Bani Israel bisa berada di Mesir, padahal Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Baitul Maqdis. Kemudian Ishak, anak dari Ibrahim, tinggal di Baitul Maqdis. Keduanya dikuburkan di suatu tempat yang bernama Magharah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim. Ketika Sarah istrinya wafat, dikuburkan di tempat tersebut. Nabi Ibrahim dikuburkan di tempat tersebut. Nabi Ishak dikuburkan di tempat tersebut. Dan ketika Ya'qub kembali dari tempat pamannya yang bernama Laban bin Bituail, ia pun tinggal di Baitul Maqdis, dan dialah yang membangun Baitul Maqdis, Ya'qub alaihissalam. Hingga akhirnya ketika Nabi Yusuf menjadi pemimpin, menjadi menteri di Mesir, mereka pun berbondong-bondong berhijrah ke Mesir. Perhatikan di sini bagaimana Nabi Yusuf menyebutkan, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah, Rabbku, memiliki sifat latif, yang menyayangi, yang memperhatikan, melindungi dan menjaga hamba-hambanya. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang kalau sesuai kalkulasi dan nalar manusia, mungkin Nabi Yusuf akan mati, dan mungkin Nabi Yusuf hanya akan menjadi satu dari sekian manusia yang banyak, yang kalaupun mereka mati tidak kelihatan, tidak akan dicari. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, dialah yang membuat sejarah Bani Israel berubah hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan mereka untuk kembali ke Baitul Maqdis, dengan kisah yang sudah kita sebutkan dan kita ceritakan secara detail di majelis-majelis di tempat kita ini, walillahil hamd. Fasyahid, seorang muslim dianjurkan baginya untuk bertawassul ketika berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Seperti kita lihat misalnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam surat Al-Imran Allah ceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di tempat ibadahnya, di mihrabnya, di musallahnya, Nabi Zakaria berdiri salat berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah untukku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, mengabulkan doa hamba-hambanya. Perhatikan antara meminta dengan meyakini bahwasanya Allah yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Di sini kita sadari dan kita ketahui bahwasanya bertawasul dengan menyebut Asmaul Husna adalah sebab doa seseorang lebih diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga menuntut kita setiap muslim untuk menyiapkan waktu agar kita bisa mempelajari makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa ruginya kita, nanti kita akan ambil pelajaran dari kisah 3 orang ini. Ternyata pelajaran penting di antara yang bisa kita petik dari kisah 3 orang ini, bahwasanya siklus hidup manusia itu, perjalanan roda kehidupan seorang manusia tidak stagnan, tidak selalu berada di atas. Terkadang seorang berada di bawah, dan ketika ia berada di bawah inilah, saat-saat itulah ia menyadari tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang tidak pernah mengenal Allah di masa-masa lapang, ketahuilah ia tidak akan pernah mengenal Allah di masa-masa susah. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Beribadahlah, bersungguh-sungguhlah, kenalilah Allah di masa-masa engkau sedang merasakan kelapangan, baik dari sisi harta ataupun badanmu sedang sehat, maka berusahalah untuk beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya ketika datang masa-masa susahmu, masa-masa sempit dan masa sakitmu, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Baik, kita kembali kepada 3 orang ini. Maka mereka pun, salah seorang di antara mereka mengatakan, mari kita berdoa kepada Allah, masing-masing bertawassul
dengan menyebutkan amal soleh yang pernah ia lakukan. Maka orang yang pertama mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ajir. Ya Allah, aku akan menyebutkan kepada engkau amalan yang pernah aku kerjakan. Kalau memang amalan ini yang dahulu aku anggap itulah amalan yang paling ikhlas aku kerjakan, kalau memang amalan ini engkau terima ya Allah sebagai amal saleh di sisimu, ketahuilah ya Allah bahwasanya pada saat itu aku memiliki beberapa pekerja, aku memiliki beberapa karyawan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain oleh Ibnu Hajar rahimahullah, mereka ini pun bekerja. Aku pun memberikan masing-masing upahnya, kecuali salah seorang di antara mereka. Ia tidak mau menerima upahnya. Ternyata alasannya ia mengatakan bahwasanya aku bekerja bersungguh-sungguh. Aku bekerja seperti 2 kali lipat orang-orang yang lain ini bekerja. Maka seharusnya aku mendapatkan balasan upah 2 kali lipat dari orang-orang yang lain ini. Sebagian riwayat yang lain disebutkan Ibnu Hajar, mereka hanya bekerja setengah hari, adapun aku bekerja 1 hari penuh. Maka aku menuntut hakku sebagai upahku 2 kali lipat dari upah yang kau berikan kepada karyawanmu yang lain. Tapi sang pemilik karyawan ini dia mengatakan, aku tidak merasa menzalimi engkau, karena kesepakatan kita hanya 1 dirham, tapi engkau memintanya 1 dinar atau dengan lafaz yang lain. Intinya 1 dirham tersebut dihargai dengan farqu arus, dengan beberapa liter beras. Artinya mereka bekerja, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, nanti sebagai upahnya adalah 1 liter beras. Silakan ambil. Ternyata orang tersebut menolak karena tidak sesuai upah yang ia inginkan. Pekerja ini pun pergi. Hingga akhirnya berlalu beberapa waktu, sepertinya melalui tahun. Karena siyak hadis menunjukkan waktunya tidak mungkin hanya 1-2 bulan, tapi pasti melebihi minimal 1 tahun. Sang pegawai ini pun kembali mendatangi tuannya ini. Tuannya ini yang sekarang sedang berdoa. Kemudian dia datang kembali, ya Allah, padahal upahnya dahulu dari sisa-sisa beras atau gabah yang ia harusnya dapatkan sebagai upahnya, aku investasikan kembali ya Allah. Yang tadinya hanya beberapa liter beras menjadi berkembang hingga akhirnya aku belikan seekor sapi. Dan ketika ia datang, dalam riwayat lain selain ada sapi, ada onta dan juga ada kambing, menunjukkan ini telah berlalu beberapa tahun. Dan ini disinilah sisi amanahnya. Dan siapa saja yang jujur di dalam bermuamalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Walaupun pada saat itu sebenarnya menguntungkan kalau dia mengambilnya. Dan kalaupun dia mengembalikan hanya beberapa liter beras, sah-sah saja, orang tersebut tidak akan menuntut lebih. Tapi ingat, orang tadi mengatakan modal yang ia gunakan diputer adalah upah dari pekerja tadi, sehingga sebenarnya dia tidak berhak. Ini disebut dalam ilmu fiqih tasarruf fuduli. Kegiatan, interaksi, tindakan jual beli yang dilakukan oleh seseorang bukan pada harta miliknya. Nah, ini hukum asalnya tidak boleh kecuali seizin pemiliknya. Ini namanya tasarruf fuduli. Kalau terjadi keuntungan, maka milik pemiliknya. Dan kalau terjadi kerugian, dia yang menanggungnya. Karena sebenarnya dia tidak diberi akses, tidak diberi hak untuk menjadikan itu sebagai modal yang diputar. Akhirnya, sang tuannya ini pun, sang pemilik pekerjaan, ia belikan berupa ada sapi, ada onta, dan ada kambing. Dan jumlahnya lebih dari 1. Ketika pekerja ini beberapa tahun kemudian datang, ya Allah, aku tahu ya Allah, kalau seandainya aku berikan ia hanya faraku aruz, aku hanya berikan ia berupa beberapa liter beras, maka itulah upahnya. Tapi aku sadar, modal yang aku putar, dengannya aku bisa membeli kambing, sapi, dan onta ini adalah upah pekerjaku ini ya Allah.
Maka aku pun beritahukan kepada orang tersebut, lihatlah sapi, kambing, dan onta itu, ambil semuanya. Lalu pekerja ini, za'ubik, wahai fulan, apakah engkau ingin mengolok-olokku? Aku hanya meminta upahku yang beberapa tahun silam, dan aku tahu itu hanya beberapa liter gandum yang senilai 1 dinar atau 1 dirham. Engkau mengatakan silakan ambil sapi, onta, dan kambing ini. Engkau ingin mengolok-olokku dan mempermainkanku. Lalu sang pemilik pekerjaan ini pun mengatakan, wahai fulan, dahulu upahmu telah aku putar, aku investasikan, dan itulah hasilmu. Lalu sang pekerja ini ketika mendengarkan penjelasan tersebut, ia pun mengambil seluruhnya dan tidak meninggalkan satupun sebagai tanda terima kasih. Ambil pergi semuanya. Lalu kata orang ini, Allahumma in kunta ta'alam. Ya Allah, kalau memang hal itu aku lakukan semata-mata mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu, maka fafarrij ma nahnu fi, tolong selamatkan kondisi kami yang saat ini terdesak di dalam goa. Kata Nabi SAW, lalu batu besar yang menutup goa tadi pun mulai bergeser sedikit dan terlihat langit dari dalam goa. Namun mereka belum bisa keluar. Akhirnya orang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dahulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah rentah. Artinya mereka sudah tidak bisa bekerja dan tentunya nafkahnya diwajibkan bagi sang anak. Disebutkan Ibnul Munzir rahimahullah, ijma' para ulama, jika seorang anak memiliki 2 orang tua yang tidak mampu lagi untuk bekerja, maka nafkah kedua orang tua ini wajib bagi anak tersebut. Wajib bagi anak tersebut. Walaupun asalnya kalau seandainya kedua orang tua ini mereka memiliki harta sendiri, pekerjaan sendiri, atau biaya yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka tidak wajib bagi sang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya. Tapi kalau seandainya kedua orang tuanya membutuhkan dan mereka tidak memiliki biaya hidup yang mencukupi, maka wajib bagi sang anak untuk menafkahi keduanya berdasarkan firman Allah di dalam surat Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan hal-hal yang baik. Kata Ibnul Munzir rahimahullah, dari ayat inilah para ulama ijma' bahwasanya jika seorang anak memiliki 2 orang tua atau salah satu yang sudah tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, nafkahnya diwajibkan bagi sang anak tersebut untuk menafkahi orang tuanya. Kata orang ini, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang mereka ini selalu bergantung kepadaku, dan suatu hari aku pergi untuk mencari hajat kami, yang pada saat itu sampai malam hari aku baru bisa pulang, dan sesampainya di rumah pun aku memerah kambing yang memiliki susu di rumah kami. Dan ketika kebiasaanku adalah aku tidak berikan kepada anak-anakku kecuali setelah kedua orang tuaku minum terlebih dahulu. Ketika selesai aku memerah susu dari kambing ini, ternyata ketika aku masuk ke dalam rumah, aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku tidak ingin membangunkan keduanya sebagai bentuk rasa sayang terhadap keduanya. Maka aku pun terus memegang kedua susu ini dalam keadaan anak-anakku merengek untuk meminta minum dari susu ini. Tapi karena aku khawatir mengganggu kedua orang tuaku, aku tetap tidak memberikan, karena memang kebiasaanku adalah mendahulukan kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Hingga terbit fajar, barulah kedua orang tuaku bangun. Mereka pun minum dari susu ini. Ketika itu aku tidak tidur sampai kedua orang tuaku minum dan kemudian diberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, kalau memang Engkau mengetahui bahwasanya hal tersebut aku lakukan semata-mata hanya mengharapkan wajah-Mu, hanya mengharapkan ridha-Mu, fafarrij ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami, ringankanlah kami, dan
singkirkanlah batu yang sedang menghalangi kami untuk bisa keluar dari goa ini ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batu tadi kembali bergeser dan langit dari luar semakin terlihat, namun mereka belum bisa keluar dari goa ini. Tersisa orang yang ketiga, dan ini yang sangat luar biasa. Orang yang ketiga ini mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam annahu kanat li ibnatu ammin min ahabbin nas ilai. Ya Allah, aku pernah melakukan sesuatu, yaitu ketika aku memiliki ponakan atau sepupu. Ibnu Am artinya sepupu, saudara. Ayahnya dan ayahku adik kakak. Dan ini bukan mahram. Perhatikan, anak dari om, yaitu saudara ayah kita atau saudara dari ibu kita, bukan mahram. Halal untuk dinikahi. Halal untuk dinikahi. Dan tidak boleh untuk berdua-duaan. Jika telah mencapai usia balik, tidak boleh bersentuhan. Dan tidak menjadi mahram ketika safar. Kata orang ini, ya Allah, dahulu aku memiliki sepupu wanita. Wanita yang sangat cantik. Dan wanita yang paling aku inginkan untuk mendapatkan hatinya. Hingga akhirnya suatu saat aku pun menggodanya dan mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Namun wanita ini menolaknya. Wanita yang sopan, wanita baik-baik, ia pun menolaknya. Hingga akhirnya suatu saat, ya Allah, wanita ini memiliki hajat, memiliki kebutuhan berupa 100 dinar yang harus ia tunaikan. Entah ia memiliki utang kepada orang lain yang harus ia bayar, ataukah hajat-hajat yang lain. Intinya, ia datang kepadaku mengungkapkan bahwasanya ia membutuhkan 100 dinar. Sebagai balasannya, sebagai imbalannya, ia siap untuk menyerahkan tubuhnya untukku ya Allah. Hingga akhirnya aku pun tidak memiliki 100 dinar ini. Tapi karena nafsu yang menggebu-gebu, aku pun berusaha mencarinya hingga bisa mendapatkannya. Ketika aku sudah dapatkan 100 dinar ini, aku berikan kepadanya. Dan ia pun siap untuk menyerahkan dirinya di malam hari. Ketika aku datangi ia, dan aku telah duduk di atas kedua pahanya, tidak ada yang melihat kami, dan wanita ini pun sudah pasrah. Tiba-tiba setelah aku duduk di atas pahanya ini, ia pun mengatakan, ya fulan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau mencoblos khatam, cincin, kecuali dengan haknya. Dan ini kinayah, artinya janganlah engkau melakukan hubungan tersebut kecuali dengan jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Ucapan wanita, perempuan yang lemah. Kalaupun ia melanjutkan, memuaskan nafsunya, melampiaskan hasratnya, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tapi ketika dia mengatakan ittaqillah, laki-laki ini pun mendengarkan nama Allah, ia pun takut pada saat itu. Sebagaimana ucapan seorang penyair, idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nadhari ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Berkata Al-Qahtani dalam nuniyanya, jika engkau sedang berada di dalam kegelapan dan kesendirian, dan jiwamu ini, nafsumu ini selalu menggebu-gebu mengajakmu untuk melakukan maksiat,
baik itu melihat konten yang mendatangkan murka Allah, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penyair ini, fastahyi min nazaril ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqal dhalama yarani. Maka malulah dari Allah yang menciptakan kegelapan, yang senantiasa melihatmu, dan katakan kepada nafsumu yang sedang membara, menggebu-gebu, ingin memuaskan syahwatnya ini, katakan bahwasanya yang menciptakan kegelapan senantiasa melihatmu. Malulah dari dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pun, ya Allah, kata orang ini, aku pun segera bangkit, berlari menjauh darinya, dan aku biarkan 100 dinar itu menjadi miliknya, semuanya semata-mata karena takut kepadamu ya Allah. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu di dunia ini, mengerjakannya karena Allah atau meninggalkannya karena Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki pemuda yang syahwatnya masih menggebu-gebu, kekuatannya masih sangat hebat. Ia diajak berzina oleh seorang wanita dzatu mansibin wa jamal, yang memiliki strata sosial yang tinggi dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Tidak ada yang melihatnya di tempat yang tertutup. Tapi apa ucapan pemuda ini? Ia mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia meninggalkan hal tersebut semasa di dunia. Di saat tidak ada orang yang melihatnya, maka Allah balas di hari kiamat kelak mendapatkan naungan, di saat orang lain tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau kita perhatikan sejarah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam berkaitan tentang satu kasus ini. Kenapa banyak diceritakan tentang hal ini? Balasannya dan berkah yang didapatkan seseorang ketika ia meninggalkan syahwat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya syahwat ini, kalau sudah menggebu-gebu, sedikit sekali yang bisa selamat kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika syahwat ini, seorang laki-laki sudah dihadapkan dengan wanita, qalla man yanju, sangat sedikit yang bisa selamat, illa man asamahullah. Makanya ketika Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf, kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah tentang Nabi Yusuf, di antara salah satu penafsiran, walaupun para ulama khilaf di kalangan mereka tentang makna walaqad hammat bi, Zulaikha, istri dari Al-Aziz Qadfir yang disebutkan ahli tafsir, yang sudah sangat menggebu-gebu melihat Nabi Yusuf, ia pun sudah menutup semua pintu, mengajak Nabi Yusuf dan ingin melakukannya. Ternyata wahamma biha, Nabi Yusuf juga memiliki perasaan tersebut. Siapa yang tidak tertarik dengan Zulaikha? Wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, istri menteri pejabat di Mesir pada saat itu. Dan dia sudah menutup semua pintu. Dan Nabi Yusuf masuk ke kamar Zulaikha tanpa curiga. Kenapa? Karena dia adalah budak, pembantu Zulaikha. Sehingga kalau ia masuk ke kamar Zulaikha, tidak ada yang curiga, pembantu. Dan Nabi Yusuf berada di Mesir, sementara keluarganya di Baitul Maqdis, Palestina, sangat jauh. Sehingga tidak ada hal yang membuat Nabi Yusuf untuk khawatir. Tapi apa kata Allah? Laula ar-ra'a burhana rabbi
Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Tapi kami berikan satu nikmat kepada Nabi Yusuf, yaitu ketika ia melihat burhan dari Allah, sesaat ia teringat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan ia dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai dirinya hingga menaklukkan syahwat yang menggebu-gebu pada dirinya. Ia pun mengatakan, ma'adallah, hanya kepada Allah tempat aku berlindung. Kemudian kata Allah, demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keburukan dan perzinahan. Kemudian kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Tidaklah semua itu bisa didapatkan Nabi Yusuf, melainkan Nabi Yusuf ini adalah seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua qiraah, innahu min ibadinal mukhlasin wa innahu min ibadinal mukhlisin. Dikarenakan dia adalah hamba kami yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan suatu amalan. Artinya setiap ia melakukan amalan selalu orientasinya adalah akhirat dan niatnya hanya karena mengharapkan wajah Allah. Ketika setiap amalannya seperti itu, maka di dalam kondisi terdesak yang paling ia butuhkan, yang kalau sisi kalkulasi manusia tidak akan ada yang selamat di dalam menghadapi hawa nafsunya ini, disitulah keikhlasannya menyelamatkannya. Disitulah amalan yang selama ini ia jaga menyelamatkannya. Makanya ketika seseorang menjadi soleh di waktu-waktu sedang lapang, ketahuilah dia sedang mempersiapkan senjata dan peluru amunisi untuk membantunya di masa-masa ia sedang susah. Karena siapa saja yang tidak bisa kuat menghadapi ujian di waktu lapang, maka jangan pernah berharap dia akan bisa menghadapi ujian tersebut di waktu dia sedang susah. Terlebih, waktu lapang yang dimaksud oleh para ulama adalah ketika seseorang masih diberikan usia hidup di muka bumi ini, maka hendaklah ia mengisinya dengan amalan-amalan yang selalu mengharapkan wajah Allah. Nanti ketika sakaratul maut, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap apa yang ia jaga selama hidupnya, diberikan husnul khatimah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan dunia ini. Kapan itu? Yaitu ketika sakaratul maut. Di dalam riwayat Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang ucapan terakhir keluar dari lisannya dalam kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Kapan seorang bisa mendapatkan ini? Dari ayat tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah kuatkan seseorang dengan ucapan, Allah teguhkan ia dengan la ilaha illallah ketika ia meninggal, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, ia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kapan itu? Ketika ia menjaga kehidupannya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, itu bukan karena dia hanya karena bisa membaca la ilaha illallah, hanya karena dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketahuilah ketika itu adalah yang menguatkannya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat seorang sakaratul maut, disitulah masa-masa yatakhabbatuhu syaitan. Syaitan ingin menggelincirkan seseorang paling terakhir sebelum meninggalkan dunia ini adalah agar dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Sehingga di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari beberapa hal, di antaranya wa an yatakhabbatani asyaitanu indal maut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar syaitan tidak bisa menggelincirkan aku di saat sakaratul maut. Ini sangat luar biasa. Dan juga banyak sekali doa Nabi SAW untuk meminta husnul khatimah. Karena seseorang lisannya pada saat meninggal atau menjelang meninggal, dia sudah tersibukkan oleh banyak hal, dan seorang hanya akan mengucapkan apa yang terbiasa ia ucapkan dahulu.
Disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ketika beliau menyaksikan orang-orang yang menjelang kematian, sakaratul maut, di antara mereka yang terbiasa joget-joget pada masa hidupnya, maka akan ditutup. Beliau menyaksikan orang tersebut meninggal dalam keadaan menutup hidupnya dengan joget-joget, bernyanyi-nyanyi. Seorang yang kehidupannya diisi dengan meminum khamar, maka di akhir hidupnya dia hanya akan berbicara seputar khamar. Dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, ada seorang yang ketika dihadiri sakaratul mautnya, dia mengatakan, iski fulan, ayo tuangkan lagi fulan, tambah 1 gelas lagi, ayo dikit lagi. Wal'iyadu billah. Di saat orang-orang beriman berusaha untuk menjadikan akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak menjelang kematian, yang sudah menghadapi sakaratul maut, talqin mereka. Apa arti talqin? Bimbing, kita bantu agar dia bisa mengikuti kita. Itu talqin, bukan setelah seorang meninggal. Karena kalau sudah meninggal, maka cuma iqra'u la ilaha illallah ala mautakum. Seperti itu seharusnya. Tapi kata soal laqinu dan talqin ini, ketika kita membaca sesuatu kemudian diikuti oleh seseorang, maka inilah disebut dengan talqin. Maka ketika kaum muslimin, mereka selalu berusaha menghadiri orang yang hendak menjelang sakaratul maut ini, mereka berusaha agar menutup ucapan jenazah orang ini, menutup ucapan orang ini dari kehidupan dunia, la ilaha illallah. Ternyata di sisi lain, manusia-manusia yang hidupnya sibuk dengan kemaksiatan, sebanyak apapun ditalkin dengan la ilaha illallah, mereka tidak bisa menghentikan lisannya kecuali hanya dengan menyebutkan tentang khamr, mensifati tentang tubuh wanita, mensifati tentang musik, wal'iyadzubillah, yang semuanya tidak akan bermanfaat bagi seseorang untuk kehidupan akhiratnya kelak. Maka ini kenapa kita beramal saleh hari ini? Kenapa hari ini kita tidak memanfaatkan harta yang Allah berikan ini untuk berfoya-foya? Kita bukan seorang yang tidak mampu untuk menyewa, wal'iyadzubillah, hal-hal yang haram untuk kita manfaatkan. Enggak. Banyak di antara kita yang memiliki fasilitas harta yang luar biasa, tapi ketika keimanan itu ada di dalam hati seseorang, ia tahu bahwasanya hidup ini bukan cuma satu fase saja. Ia sadar bahwasanya hidup manusia ini bukan stagnan rata seperti itu, tapi hidup manusia ini akan terus berputar sebagaimana halnya roda kehidupan. Di saat ia sedang senang, betul, di saat itu ia bisa melakukan apapun. Tapi jangan lupa, hidup ini tidak akan seorang melewati masa muda terus tanpa mencapai masa tua, dan hidup ini seorang tidak hanya akan sehat terus tanpa mencapai masa-masa sakit, dan hidup ini seorang tidak hanya merasakan masa kuat terus, akan tetapi akan datang masa-masa lemah, dan terakhir hidup ini akan ditutup dengan kematian. Kemudian seorang akan berpindah kepada fase tahapan kehidupan berikutnya, yang mana kehidupan dunia ini ternyata hanya tempat untuk mengumpulkan bekal, menyongsong, menghadapi, untuk melewati perjalanan dari tahapan-tahapan akhirat yang sangat panjang. Kalau kita ingin membayangkan panjangnya, satu saja. Kita akan bayangkan kehidupan kita dengan kehidupan di alam kubur. Kemudian kehidupan kita dengan kehidupan di alam akhirat. Kehidupan kita dengan alam kubur, kalau kita ingin bandingkan, silakan lihat berapa kebanyakan umur di kalangan manusia saat ini. 60-70 tahun. Ada yang 80 bonus kata Rasulullah. 90 hati-hati. 100 sudah sedikit lagi garis finish. Usia seperti ini, bandingkan dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita. Sudah berapa lama mereka menghuni kuburan mereka yang begitu sempit, dan tidak ada yang menemani mereka kecuali amalan yang mereka kerjakan semasa di dunia. Kalau kita compare, kita bandingkan antara dua hal ini aja, antara usia kita hidup di dunia dengan panjangnya kehidupan di kuburan, niscaya kita sudah akan berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau seandainya
amalan satu hari adalah untuk bekal kita satu hari di kuburan, niscaya umur kita yang cuma 70 tahun, 80 tahun nggak akan cukup. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, suatu saat Al-Ashtar, di antara sahabat yang dekat dengan Ali bin Abi Thalib, ia mendatangi Ali bin Abi Thalib di penghujung malam menjelang subuh. Ketika ia melihat Ali bin Abi Thalib ternyata sedang salat, penuh dengan ketundukan, kekhusyuan, beliau menangis di malam hari. Lalu kata Al-Ashtar, "Ya Amiral Mu'minin, saumun bin nahar, wa saharun bil lail, wa ta'abun fima baina dhalik." Wahai Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib, ketika itu beliau khalifah, di siang hari engkau berpuasa, di malam hari engkau begadang dengan salat malam. Belum lagi di antara siang dan malam ini ibadah yang silih berganti, yang sangat banyak engkau kerjakan. Sampai kapan wahai Amirul Mukminin engkau membuat jasadmu ini letih dan capek? Apa kata Amirul Mukminin? Ya Ashtar, inna safaral akhirati tawil, wala budda min qat'ihi bil amali bil lail. Wahai Ashtar, tahukah engkau perjalanan akhirat itu sangatlah panjang sekali. Dan kalau seorang hanya mengandalkan amalannya di siang hari, tidak akan cukup. Maka dia membutuhkan malam hari untuk menambah bekalnya agar bisa mencukupi nanti di perjalanan yang sangat panjang itu. Subhanallah. Kenapa mereka ini bisa berilmu, bisa mengamalkan seperti itu? Hal ini dikarenakan mereka dekat dengan Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara yang kita wasiatkan sebelum kita adzan Isya, sesibuk apapun, jangan pernah kita menjauh dari Al-Quran. Sehebat apapun pencapaian kita, karir kita, jabatan kita, aset yang sudah kita kumpulkan, ketahuilah semuanya itu akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita yang sudah kita capek kumpulkan banting tulang peras keringat. Tapi ketahuilah tidak akan ada yang bisa kita bawa kecuali apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semuanya itu akan kita tinggalkan menjadi milik ahli waris. Tapi ketahuilah semua hisabnya akan ditanggungkan, dipertanyakan kepada kita yang mengumpulkannya. Tapi yang menikmatinya ahli waris kita. Nasallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Fa ikhwani wa akhwati jama'in rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan 10 menit lagi insyaallah. Sebagaimana biasa, kita menutup ta'lim kita ini pada pukul 20 jam 8 insyaallah ta'ala. Maka orang yang ketiga setelah yang pertama dan kedua berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menggeserkan sedikit demi sedikit batu yang menutupi mulut goa ini, namun mereka belum bisa keluar. Ketika yang ketiga ini berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan yang sangat luar biasa yang ia lakukan. Ketika ia mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada sepupu perempuannya, dengan catatan ia memberikan 100 dinar, maka ketika wanita tadi mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, ketika nama Allah ia dengarkan, ia pun langsung takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan 100 dinar tadi untuk wanita tersebut. Ia tidak memintanya kembali. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan tersebut ikhlas mengharapkan ridha dan wajahmu semata-mata ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fih, maka lapangkanlah mulut goa yang ditutupi oleh batu ini yang telah mencegah kami, membuat kami tidak bisa keluar. Maka sesaat itu pun batu tadi pun bergeser,
hingga membuat mulut goa ini terbuka lebar dan mereka pun satu persatu keluar dari goa ini dan kembali kepada rumahnya masing-masing. Dari kisah 3 orang ini adalah kisah yang real terjadi di zaman Bani Israel. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, kana fima kana qablakum 3 nafarin min Bani Israel. Mereka ini dari Bani Israel yang hidup di antara zaman Nabi Isa dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sangatlah banyak. Di antaranya pertama adalah bolehnya seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal saleh yang dia pernah lakukan, baik itu berbakti kepada orang tua atau mungkin berbuat baik kepada orang lain atau amalan apapun yang ia rasa sepertinya ketika ia lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan amalan yang selalu meniatkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya amalan dan kita tidak pernah melakukan amalan atau tidak belajar berusaha agar amalan kita ini selalu mengharapkan wajah Allah, di saat-saat kita membutuhkannya, maka kita tidak bisa berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan yang ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Karena di sini kaidahnya kita sudah sebutkan bahwasanya kenapa kita harus selalu mempersiapkan amal saleh yang ikhlas kita lakukan karena Allah. Karena hidup manusia itu tidak hanya pada satu level saja. Kadang ia berada di level atas, tapi suatu saat nanti akan datang level di mana ia terpuruk, dan disitulah dia merasakan bahwasanya tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika dia pernah memiliki amal saleh yang ia kerjakan semasa ia berada di level atas, maka ia bisa bertawassul kepada Allah dengan amalan tersebut. Tapi kalau ia tidak miliki, maka ia sudah kehilangan satu kesempatan untuk menjalani sebab-sebab doa bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Demikian pula kita sebutkan tadi, hendaknya seorang mempelajari, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaullahil Husna. Karena dengan mengetahui nama-nama ini, ia juga bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, yang mana hal ini diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf yang sudah kita bacakan, dan juga menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Jika seorang tidak memahami, karena tidak pernah memahami nama-nama Allah Asmaul Husna, karena tidak pernah mempelajarinya di masa ia lapang, ketika datang masa-masa sempit yang ia sadar tidak ada lagi yang bisa membantunya kecuali Allah, maka dengan apa ia berdoa kepada Allah kalau ia tidak paham tentang Asmaul Husna? Maka disinilah pentingnya seorang untuk belajar. Kemudian hikmah dan pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah seorang yang melakukan sesuatu karena Allah atau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang haram, maka pasti Allah akan menggantikan untuk hamba tersebut yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul liman bi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi,
katakan kepada tahanan-tahanan perang kalian, katakan kepada mereka, kalau seandainya Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, artinya kalian memperlihatkan kebaikan dari apa yang ada di dalam hati kalian, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kebaikan yang lebih baik dibanding dari apa yang diambil dari kalian. Sebenarnya dalam ayat ini ada kisah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat luar biasa kisahnya, tapi karena cukup panjang kita tidak ceritakan. Karena 4 menit lagi atau 5 menit lagi kita selesai. Di antara hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini, bahwasanya hendaknya seorang terbiasa mengagungkan ketika mendengar nama Allah. Seorang harus membiasakan diri untuk mengagungkan ketika mendengar nama Allah. Man su'ila bismillah fali'utih. Kata Nabi SAW, siapa saja yang dia diminta dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah ia berikan kalau ia sanggup. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung pengagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada kisah yang pernah kita ceritakan, kita sebutkan karena ringkas, yaitu ayah kita Adam alaihissalam. Ayah kita Adam alaihissalam, begitu ia mengagungkan nama Allah, sampai-sampai ketika iblis menipu Nabi Adam dengan menggunakan nama Allah, padahal ia berdusta, Nabi Adam mempercayainya. Kenapa? Karena ia mengagungkan nama Allah. Allah berfirman, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, iblis ini bersumpah dengan nama Allah kepada Nabi Adam, bahwasanya wahai Adam, sebenarnya kalian dilarang untuk makan buah khuldi, itu jangan sampai kalian nanti berubah menjadi malaikat atau manusia yang kekal. Dengan menyebut nama Allah, sehingga Nabi Adam ketika mendengarkan iblis mengucapkan nama Allah, ini nama yang sangat luar biasa. Nggak mungkin seorang berani berbohong dengan menyebut nama Allah. Maka begitu polosnya ayah kita ini yang mengagungkan Allah, namun ia lupa bahwasanya itu adalah iblis. Tetaplah iblis, Nabi Adam pun memakan dari buah khuldi bersama istrinya Hawa. Ketika setelah makan dan tersingkap auratnya, mereka pun berlari mencari, mengambil dari dedaunan, di antaranya pohon tin, untuk menutupi aurat mereka. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, wahai Adam, bukankah aku sudah ingatkan kepada kalian, aku sudah larang kepada kalian berdua, jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi ini, dan bahwasanya iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, juga dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kata Adam, ya Allah, aku tidak percaya ada makhluk yang berani bersumpah atas namamu dan dia berdusta, ya Allah. Subhanallahiladzim. Nah, di sini mengajarkan kita, ketika kita di dalam peristiwa ini, ketika kita terbiasa mengagungkan nama Allah, bahkan di saat seorang biasanya kalah di dalam mengontrol hawa nafsunya, tapi laki-laki ini di dalam kisah ini ketika dikatakan, ya fulan ittaqillah, wahai fulan bertakwalah kepada Allah, ketika ia mendengarkan nama Allah langsung hilang nafsunya, lenyap. Tapi kalau seorang yang terbiasa mendengarkan azan, dipanggil mendatangi seruan Allah, tapi masih sibuk untuk ngurusin bisnisnya atau ngurusin yang lain, atau mungkin masih sibuk ngurusin judi slot misalnya, di mana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, bentar nih, bentar lagi mau menang. Allahul musta'an, sallallahu alaihi. Maka yang seperti ini sangat merugi di dunia. Ia tidak mendapatkan apa-apa, karena dalam aturan judi bandar selalu menang,
kemudian di akhirat pun dia akan dihisab atas semua yang ia sia-siakan di dalam kehidupan dunia ini. Wal'iyadzubillah, nas'allahu salamul afiyah. Jam 20.00. Allahu a'lam. Masih banyak beberapa hikmah yang bisa kita petik, tapi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa mewakili. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang berbahagia, yaitu as-sa'idu man yata'alla bi ghairih. Seorang yang berbahagia itu dia yang bisa mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain, sehingga ia tidak perlu terjatuh ke dalam kesalahan tersebut baru mengambil pelajaran. Enggak, tapi ketika sudah ada orang yang menjalaninya, dia cukup mengambil hasilnya. Kalau baik ia ikuti, kalau buruk ia jauhi. Inilah diantara hikmah kita mempelajari sejarah perjalanan manusia, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik di dalam mengambil langkah, di dalam mengambil keputusan kebijakan di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.